Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita sama-sama membaca doa agar pemahaman kalian dalam mempelajari pelajaran matematika ini bertambah kuat. Kalau sudah ingat, tidak akan lupa lagi. Ya, selain itu, kita berharap, kita meminta agar kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala wabah penyakit yang ada yang melanda wilayah kita khususnya umumnya di Indonesia ini. Karena kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita akan membahas, kemarin kita sudah belajar mengenai cara mencari luas dari suatu bangun datar ya, bangun segitiga, banyak bangun datar itu ya. Nah, kalian nanti pelajari kembali cara-caranya, jangan sampai lupa lagi. Karena pembelajaran yang kalian pelajari akan bersambung nanti. Ya, di kelas 5 kalian pelajari lagi, kalian matangkan lagi, kalian ulang lagi di kelas 5 untuk dimatangkan biar kelas 6-nya nanti kalian bisa menghadapi soal-soal serupa dengan tidak ada masalah lagi. Karena selamat datang kepada yang baru mampir ke channel education ini. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh channel education ini, terutama dengan materi pembelajaran matematika untuk kelas 4 ini. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi baru untuk kelas 4 ini, yaitu statistika. Kita belajar statistika. Sekarang di kelas 4 ada statistika ya, ada pembacaan data di statistika. Oke, kita sekarang pada awal pembelajaran ini akan belajar mengenai data dan pengukuran. Karena apa itu statistika? Kita lihat sebelumnya Bapak singgung dulu, Bapak bacakan dulu, Bapak kemukakan dulu sama kalian. Tujuan yang harus kalian capai setelah kalian belajar mengenai materi statistika ini, ada tujuan-tujuan yang harus kalian capai, ada tagihan atau tujuan ya, ada tagihan yang harus kalian capai agar kalian lebih paham lagi nanti di kelas tingginya. Apa yang harus kalian capai, apa yang harus kalian bisa pada pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah siswa dapat membuat tabel. Tabelnya nanti kalian buat sesuai dengan data. Nanti akan disuguhkan data, kalian buat tabelnya. Nanti caranya Bapak ajari ya. Oke, kemudian yang kedua, siswa dapat membuat diagram batang. Dari tabel tersebut, nanti kamu buat diagram batangnya. Jadi, kalian bisa baca, hasil tabelnya kalian bisa baca, kemudian sudah bisa dibaca, kalian buat diagram batangnya. Oke anak-anak, itu aja untuk tujuan pembelajaran kali ini. Kita masuk aja langsung ke materi ya. Kita masuk ke materi mengenai statistika. Apa itu statistika? Statistika dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan. Misalnya, bagaimana suatu data yang terkumpul disajikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam dunia pendidikan,
penerapan statistika misalnya tentang penyajian banyak siswa di suatu kota. Analisis skor hasil ujian matematika siswa dan hasil siswa yang lulus UN atau ujian nasional. Oke, sekarang penyajian data dapat berbentuk diagram atau tabel, ya. Diagram atau tabel. Untuk dapat memahami penyajian data dengan diagram batang dengan baik, maka kalian harus mempelajarinya. Oleh karena itu, maka perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik apa yang akan dijelaskan dalam video ini. Apa yang akan kalian pelajari pada video kali ini? Kalian pada video kali ini akan mempelajari 1. Membaca dan menafsirkan data. Ya, membaca dan menafsirkan data diri dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Artinya kalian nanti yang pada pertemuan pertama ini, video kali ini kalian akan belajar mengenai cara membaca dan cara membuat tabel dan membuat diagram batang. Oke. Kemudian selain itu, kalian mengumpulkan data diri dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kemudian yang ketiganya, menjelaskan data diri dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke, anak-anak. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tidak susah, ya, tidak susah karena kalian di sini hanya belajar menuliskan diagram tersebut atau tabel tersebut. Kita lihat ya. Nanti ada contohnya. Salah seorang tokoh yang berjasa bagi semua ilmu, terutama ilmu statistika, adalah seorang tokoh yang bernama John Grant. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti statistika menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Jadi, statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus dan dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Pada tahun 1662, John Grant merupakan orang pertama yang menyortir data ke dalam tabel. Dia juga membicarakan tentang reliabilitas data. Oke, jadi inilah gambar dari salah seorang tokoh yang berjasa mengembangkan ilmu statistika. Karena ya, makanya kalian harus pintar. Tengok dari tahun berapa? Dari tahun 1662 sampai sekarang. Karena penemuannya masih dikenang. Oleh karena itu, kalau kalian orangnya pintar, dapat menemukan suatu metode, cara tertentu dalam pembelajaran atau dalam kegiatan lain, maka kalian akan dikenang kebaikan kalian. Seperti si John ini. Karena mudah-mudahan kalian nanti bisa mengikuti jejaknya. Oke, nah kita lihat nih, perhatikan nih. Perhatikan, ada sekelompok siswa yang sedang belajar. Bapak bacakan ya, biar ini. Atau kita baca sama-sama aja. Kalian dengerin sambil baca. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Oke. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. 70. Kalian agak sulit kalau baca gini ya. Kalau nengok data seperti ini, kalian pasti agak sulit. Agak susah mencarinya.
Oke, ada 70, 60, 75, 90, 65, 70, 90, 85, 85, 55, 65, 85, 80, 95, 100, 55, 50, 75, 85, 80, 60, 70, 65, 75, 80, 90, 95, 85, 75, 70, 85, dan 100. Sulit ya, sulit. Kalau kita baca data seperti ini, kita akan sulit. Akan susah membacanya. Jadi, untuk mempermudah data tersebut kita baca, untuk mempermudah data tersebut kita ketahui, maka kita harus buat tabel dulu. Ya, tabel dulu kita buat. Tabel tersebut dibuat misalnya yang 50 ada berapa orang. Nah, gitu seperti itu ya. 50 ada berapa orang, 40 ada berapa orang, nah, kayak gitu ya. 70 ada berapa. Jadi lebih mudah. Kalau sudah ada klasifikasi seperti itu lebih mudah. Oke, sajikan nilai hasil ujian dari data di atas ke dalam bentuk tabel. Nah, kita buat dulu ke dalam bentuk tabel. Data skor hasil ujian yang terdapat dalam contoh di atas sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri. Ini udah ini ya. Oke, jadi agak susah. Kita harus membuat tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Seperti ini. Bapak buat di sini ya. Ini kayak begini. Nah, ini ada nomor. Oke, seperti ini ya. Nomor ini kita garis. Ini namanya tabel. Kita garis seperti ini. Ini garis pemisah. Yang pertama apa? Misalnya nilai. Boleh juga. Nilai. Karena tidak ada nilai nama siswa, kita aja nilai aja. Ada berapa? Oke, seperti itu. Garis. Misalnya yang paling kecil di sini kita lihat angka berapa yang paling kecil. Yang paling kecil, nah ini ada 55, ada 50 ya, berarti 50. Oke, kayak gitu anak-anak ya. 50. Sudah 50 berarti 55 tadi ada 55 ya. Nah, kayak gitu ya. 55. Kemudian 60. Nah, ini namanya tabel. Berarti 65 ada. Nah, ada 65. Oke. 65, 70, 75, 80 gitu nah ya. 80, 85 ada. Ada 90, 95, 100. Dan seterusnya. Ini udah cukup nah ya. Kita lihat yang 50 ada berapa. Boleh kalian kasih tanda. Biar kalian tak pening. Lihat 50 ke sini. Oh ini ada 1. Ini 50. Boleh dikecoret boleh. 1. Berarti ada lagi dah. Ada lagi dah yang 50 kita lihat. Tak ada ya. Berarti yang 50 cuma 1 gitu ya. Ini namanya turus. Namanya turus nah ya. Turus. Namanya turus. Oke. Oke, lihat yang 55. 55 ada berapa? Boleh disamakan ya. 55 biasakan kalian bulat biar enak. Bulat boleh. 1. Ada lagi dah? 2. Oke. Lagi di sini 55. 2 cuman ya. Berarti 55 1 2. Nah, kayak gitu. Kemudian 60. 60 macam mana? Boleh kamu kasih kotak boleh. 1. 60 ya. 60 ada lagi dah 62. 60 ada lagi, tidak ada. Berarti 2 juga ya. 2 juga 60 ya. 1 harus hati-hati nak. Oke. Nah, kayak itu ya berarti 2 juga. 2.
65 ada berapa? 65 ada 1. Segitiga boleh yang 65. 1, 2, 65, 3, 3 ya. 3 berarti 65. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu nah ya. 70. 70 boleh kamu buatnya seperti ini terbalik, boleh. Atau disilang boleh juga. 1, 70 ya. 2. Kemudian 3. Oke. 4. 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Ini di sini nanti kamu tulis ini 1, ini 2, yang ini 2, ini 3, yang ini 4. Kita lihat lagi satu lagi, 75 ya. Boleh dicoret boleh atau dibulati lagi boleh. Ya. Terserah kalian atau dicentang 1, 75 ya. Cari lagi 75. Oke, 2. Nah, kayak gitu. 3, 4. Ada 4 dan seterusnya. Kalau lebih dari, kalau 5, misalkan gini terusnya. Kalau nulis 5, 1, 2, 3, 4, baru ke sini. 5, ya. Oke, nah kita lanjut ya. Ini hanya contoh nah ya. Nah, ini sudah ada. Ini sudah ada dari data tadi. Nah, ini ada yang 4, ada yang 6 ini kesininya. Nah, dikasih ini. Jadi 6 jumlahnya ya. Nah, seperti itu. Oke, anak. Ini sudah ada datanya. Yang ini terus, yang sebelah sini frekuensinya. Ini namanya tabel. Ya. Ini namanya tabel. Oke, anak. Bisa kan? Tadi sudah Bapak kasih contoh. Cara menghitungnya hati-hati. Nah, seperti ini. Kalau sudah 5, 6 berarti yang kelimanya ini kan 1, 2, 3, 4. 5-nya jangan pakai garis lagi tapi garisnya miring. Nah, disatukan. Ya, jadi 5, baru ini 6, 7, 8, 9, 10-nya ke sini lagi. Nah, gitu nah ya. Oke, kalau ada 10. Oke, bisa kan? Nah, kita lanjut kalau bisa. Lanjut. Nih, ada nih cara membacanya. Tadi kan yang 50 ada berapa orang? Ada 1 orang. Berarti tinggal kamu sebutkan aja karena datanya sudah ada di situ. Siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang. Siswa yang mendapat nilai 55 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 60 ada 2 orang. Tinggal disebutkan aja. Ini disebut membaca data ya. Jadi kita setelah membuat data, membuat tadi dengan tabel ya, buat tabel, baru buat datanya, ini baru dibaca datanya. Ini cara membacanya ya. Cara membacanya seperti ini. Tinggal kamu tulis aja. Karena sudah ada di tabel tadi kan. Sudah ada di tabel tadi yang tadi ini. Yang ada yang ini. Ini misalkan nilai 50 ada berapa? Nilai 50 ada 1 orang. Berarti frekuensinya 1 orang. Maka yang mendapat nilai 50 ada 1 orang. Nilai 55 2 orang. Nilai 85 6 orang. Berarti yang banyak nilainya yang bisa yang dicapai oleh siswa yang paling banyak adalah 85. Ada 6 orang. Yang paling sedikit 50 ya, hanya 1 orang. Oke, ini cara membaca data yang tadi. Data yang sudah kamu tulis, kamu buat tabelnya, inilah datanya. Oke, anak-anak, kita lanjut. Itu cara membuat tabel dan membaca data. Cara membuat tabel dan cara membaca data. Kita lihat lagi. Siswa yang ini terusannya ya. Siswa yang mendapat 70 ada berapa orang tadi? Siswa yang mendapat 50 1 orang enggak? Berapa orang siswa yang mendapat nilai antara 60 dan 80? Misalnya tadi kan yang 60 misalnya ada 4. Misalnya ya, ada 4. Yang 70 nilainya ada 4 misalnya. Yang 80 nilainya
ada 2 misalnya. Berarti berapa orang siswa yang mendapat nilai antara 60 dan 80? Antara 6 dan 8. Ini kita tinggal jumlahkan aja, jumlahkan. Ya. 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10. Berarti, nah seperti itu ya, 10 orang. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, mudah kan? Dah. Untuk menafsirkan data, nilai 85, nilai yang paling banyak. Tadi sudah Bapak kasih singgung ya. Nilai yang 85, nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Sedangkan nilai yang paling sedikit adalah nilai 50 ya, yang diperoleh oleh siswa hanya 1 orang, yaitu nilainya 50. Oke, enak ya? Ini caranya, jangan lupa ya. Caranya, jangan lupa. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh. Ada contoh, misalkan guru kelas Edo membagikan hasil ulangan matematika dan mendata ujian matematika siswa kelas 4A dari 32 orang. 2 orang siswa nilainya 50. Berarti ini sudah berurutan nilainya 50, 65, ya, 70, 80. Nih. Oke. Tinggal ditulis aja, kamu buat tabelnya seperti ini, ya, buat tabel nomor, ya, ini nomor, terus nilai hasilnya, hasil nilai yang dicapai siswa, kemudian banyak siswa, yang ini di bawahnya turus, yang ini frekuensi. Turus ini yang tadi yang kayak gini, kayak gini. Kalau sudah 4, yang 5-nya ke sini. Ya, kita lihat, tinggal masukkan aja kalau sudah data ada di sini. Kalau ini lebih mudah baca data. Kalau yang kemarin, yang tadi ini agak susah karena belum dikasihkan seperti ini. Kali ini kan lebih mudah. 2 orang mendapat 50. Berarti nilai 50 sama dengan 2 titik. Ya, gini ya, garis-garis. Oke. Nilai 11 siswa mendapat nilai 65. Ada 11. Oke. Kayak gini ya. Oke, bisa kan? Dan seterusnya jumlahnya 32. Dari tabel ini kita bisa membacanya. Ingat tadi membacanya macam mana? Jangan lupa membacanya. Jangan lupa untuk membacanya. Bagaimana cara membacanya tadi? Siswa yang mendapat nilai 50 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 65 ada 11 orang. Nah, kayak gitu nak ya. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 10 orang. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 80 ada 6 orang. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa, nilai apa? Berapa nilainya? 65 ya. 65 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa, yaitu 11 orang siswa. Yang paling sedikit 50. Nilai 50, nilai yang paling sedikit dicapai oleh siswa. Hanya 2 orang. Nah, itu cara membaca dan menafsirkan data. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang tadi dari tabel tadi kita buat ke diagram batang. Bagaimana cara membuat diagram batang? Ada langkah-langkahnya. Nah, kita lihat. Sudah ada di sini langkah-langkahnya. Berarti kita buat dulu yang satu. Yang pertama, buat sumbu datar atau X. Yang ini ya. Buat sumbu datarnya kayak gini. Nih, sumbu datar. Ini X. Ya, boleh di sini kasih X, boleh nggak ada masalah. X dan sumbu tegak. Tegak ke sini. Nah, sini Y ya, ini Y. Nah, kayak gitu nak ya. Oke. Sumbu datar merupakan sumbu yang berisi nilai hasil ulangan. Tadi nilai ulangannya berapa? 50. Terus berapa lagi? 60 misalnya. 60. Ya. 60, 65, atau 75 ya. Atau 70. Nah, gitu nah ya. Ini nilai dari ulangan siswa. Kemudian yang sumbu tegak, yang ini banyaknya siswa. Misalkan yang ini 2 orang data di 2, jangan lupa nolnya di sini ya. Nah, di sini.
2, kita loncat 2 boleh. 4, berarti 6. Nah, kayak gitu nak ya. 6 dan 8. Nah, seperti itu. Kalau di tempat kamu ada atau di buku lebih enak lagi karena sudah ada garis-garisnya, garis ini ya. Oke, misalkan terus gambarlah persegi panjang yang gini, ada gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai. Oke, misalkan 50 tadi berapa orang? Ada 2 orang ya, karena ini ada garisnya. Biasanya kalau di buku kalian ada garisnya enak lagi. Tinggal kalian luruskan aja ke sini. Ini lurus ya. Oke, kayak seperti ini. Kasih warna lah sama kalian, warna apa terserah. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Contohnya kita lihat. Oke, ini namanya garis apa tadi? Garis X. Kita buat dulu garis X. Kemudian ini garis Y, gitu dah. Oke, sudah garis Y, kita buat dulu jumlah siswa dulu. Karena yang garis Y ini untuk siswa tadi ya. Untuk siswa, maka kita buat garis Y-nya kita buat. Oke, kita buat 0, 2, 4, kita loncat 2 nak ya. 6, 8, 10, 12. Sedangkan untuk Y adalah apa tadi? Nilai yang diperoleh siswa. Yang paling kecil angka berapa? 50. Gitu. Ini garis dulu ya. Kita garis dulu karena di buku kalian sudah ada garis lebih enak ya. Oke. Yang bawah ini yang X untuk nilai yang diperoleh siswa. Yang paling kecil adalah 50. Kemudian sudah 50, 65. Sudah 65, 70. Sudah 70, 75, 80. Ingat, ini jaraknya harus sama ya. Jarak antara ini dan ini harus sama. Oke. Kalau sudah begini, nah kita lihat tadi yang dapat nilai 50 berapa orang? Ada 2 orang. Maka kamu buatlah kotak seperti ini. Ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kamu kamu warnai. Terserah kamu warna apa. Yang dapat 65 berapa tadi? Ada 11 orang. Nah, seperti ini ya. 65 ada 11 orang. Kemudian 70 ada berapa orang? Ada 10 orang. Nah, seperti itu ya. Yang 75 ada berapa orang? Oh, sedikit. Hanya 3 orang. Oke. Yang 80 juga sedikit, hanya 6 orang. Nah, ini disebut dengan diagram batang. Inilah diagram batang. Oke, anak-anak ya. Ini namanya diagram batang. Diagram batang. Oke. Diagram batang nanti kamu belajar nanti di buku tulis kalian. Lebih enak kalau belajar statistika nih ada buku berpeta. Nah, nanti suruh mama kamu beli buku berpeta ya. Oke. Suruh beli buku berpetak. Agar kalian mudah membuatnya. Karena di buku berpetak lebih enak. Garisnya lebih enak. Ada kotak-kotak. Tinggal langsung aja. Oke, anak-anak, ini cara membuat diagram batang. Oke. Karena kalian sudah memperhatikan dari tadi, Bapak ingin tahu nih. Coba nanti kalian buat di buku kalian. Ini ada soal, ada 2 soal. Kalian buat tabelnya, buat diagram batangnya, ya. Buat tabel dan diagram batang. Yang satu, Meli ada ketua kelas 4. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi setelah sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan, tercatat ada 5 barang yang harus dibeli. Ada 5 barang. 1, 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 3 ballpoint, 5 penggaris. Buatlah tabel dan diagram batang yang menunjukkan kebutuhan siswa. Berarti tugas kamu
Nomor 1, buatlah tabelnya, kemudian buat diagram batang seperti yang tadi dicontohkan sama Bapak. Ya. Jadi, kamu buat. Nomor 2 pun seperti itu juga. Nomor 2 seperti itu juga. Paman Meli memiliki pohon mangga. Dalam 5 hari, pohon mangga berbuah. Pada hari Senin, pohon itu berbuah 7. Pada hari Selasa, 4. Pada hari Rabu, 9. Pada hari Kamis, 6. Pada hari Jumat, 3. Berarti, kamu ingat tadi, yang di bawahnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dari Senin ya, maaf. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, yang ke atasnya berarti sesuai dengan ini. Boleh dari 2, 0, 2, 4, nah 1, 1, 2, 2. Nah ya, oke. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kamu buat tugasnya di buku latihan kalian. Kalau ada, emang yang paling mudah agar kalian mudah membuatnya adalah buku berpetak. Yang bukunya ada kotak-kotak kecil-kecil. Itu lebih mudah, nah ya. Lebih mudah kita buat di situ. Kalian lebih mudah membuat kotaknya karena sudah tersedia kotaknya. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Kalau belum paham, ulang kembali videonya. Lihat kembali cara membuat tabel dan diagram batangnya. Oke. Buat yang bagus ya, yang rapi agar guru kalian enak memberi nilainya. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum selesai, marilah kita membaca doa agar pemahaman kalian pada mata pelajaran matematika ini lebih baik lagi. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali bagi kalian yang baru datang, baru mampir di channel Education and Sport ini, silahkan klik dulu like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai materi pembelajaran khususnya matematika kelas 4 ini. Oke, dan jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan share. Share-lah atau bagikan video ini bisa melalui media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Di bawah video itu, di bawah video yang kalian putar ini, ada tanda jempol ke atas. Kamu klik dulu yang jempol ke atas, jangan jempol ke bawah ya, jempol ke atas. Klik jempol ke atas, kemudian bagikan. Ada tulisan bagikan. Klik juga tulisan bagikan, maka akan muncul pilihan. Kamu mau bagikan kemana? Ke Facebook, tinggal klik aja lambang Facebooknya. Maka nanti langsung akan timbul, ya, akan masuk beranda Facebook. Di situ tinggal kamu klik posting, ya, klik posting, langsunglah video ini akan ada di Facebook kamu. Oke, anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.